Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mu'alaf Jakarta. Alhamdulillah pada sore hari ini saya kedatangan seorang mantan kafir, boleh ya? Alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat Bang Doni. Depan saya ini ada Bang Markus ya. Ya, Namanya masih Kristen banget ini. masih. Masya Allah. Tapi udah ada nama Islam ya Bang? Oh sudah? Ada. Siapa? Jafar Sodik. Jafar Sodik, Masya Allah. Aslinya Markus siapa Bang? Markus Latu Perisa. Latu Perisa. Perisa. Itu marga Marga dari Bapak Maluku ya? Maluku. Oh, Ambon Manise ternyata. Rupanya Masya Allah. Panggilannya Bang Markus tetap? Iya. Gak apa-apa ya? Ya. Biar inget gitu ya. Betul. Dulu pernah kafir gitu ya. Masih mendingan disebut mantan kafir kan daripada mantan muslim. Betul. Gitu. Saya juga nggak mau disebut mualaf terus Bang. Jangan mualaf terus lah. Kita begitu bersahadat, oke lah masih bisa disebut mualaf untuk beberapa waktu tertentu. Ya. Ya, tapi kan juga kita sudah terbebani dengan syariat. Betul. Jadi sebenarnya kita sudah jadi muslim ketika kita bersahadat. Ya. Mualafnya itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini anak baru gitu Betul. aja lah. Betul Bang. Masih dapat zakat gitu. Walaupun saya nggak pernah terima, tapi nggak apa-apa, itu hanya untuk mengenal saja. Iya. Untuk masih dibina gitu. Iya. Bang Markus adat kapan? Di September sih Bang. Tahun? Tahun 2024. Tahun ini? Tahun ini. Oh baru. September. Oktober, November. Mau jalan 4 Desember. bulan. Mau jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan. Ya, Oh, tanggal baru 24. Tanggal 24. Berarti baru seumur jagung berarti ya? Baru semur jagung. Oke, Masya Allah. Sadatnya di? Syaratnya di Masjid Al-Falah. Oh, Al-Falah. Di daerah Jakarta Timur ya? Betul Jakarta Bang. Timur. Alhamdulillah. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, Bang Markus. Bang Markus berarti papa dari Ambon. Ambon. Mama? Mama lahir di Magelang, besar di Magelang. Oh, jadi mama orang Jawa. Orang Jawa. Tengah. Oh, jadi ini campuran Ambon Jawa gitu ya. Jawa. Berapa saudara, Bang? Saya ada 5 saudara. Nomor? Saya nomor utama. Oh, anak sulung. Ya, anak sulung. Jadi semuanya Kristen semua. Semua Kristen. Sampai sekarang? Sampai sekarang Kristen. Oh, sampai sekarang semua masih Kristen. Masih Kristen. Berarti adik-adik juga masih Kristen. Masih Kristen Bang. Waduh, boleh tahu gerejanya, Bang? Saya gereja di GPIB Penabur. Waduh, GPIB lagi mantap ya. Berarti dulu ikut apa? CD apa, Bang? CD, betul. CD, lulus? CD kategorisasi saya lulus. Lulus semua? Pernah jadi seorang majelis juga di gereja Bang. Kapan? Itu udah lama sih. Udah lama Bang. Oh. Itu di sekitar saya sudah lulus kuliah ya. Majelis, maksudnya majelis Majelis gereja? Gereja, ya. Oh, oke. Saya sebagai diaken gitu kan. Kan ada Diaken. penutu, ada dari diaken ya. Kalau diaken itu kan lebih ke umur-umuran muda segala macam. Yang penatua tuh yang udah lebih tua. Milenial ke bawah. Ya betul, bahasanya seperti itu yang sekarang ya Bang ya. Kalau penatua kolonial. Kalau gitu. ini nah, itu juga dapat didatangkan oleh pendeta ke rumah. Karena kan awalnya itu saya sebelum menjadi majelis itu saya sebagai guru sekolah minggu Bang. Oke. Guru sekolah minggu dapat perhatian anak-anak sekolah minggu dapat mereka merasa kok penyampaiannya tuh lebih mengena kepada anak-anak. Gitu kan. Karena kan perbedaan kita waktu saat itu nggak terlalu jauh juga. Saya bawa berapa firman-firman yang memang pada dasar itu kita ketemu dulu dengan para ahli firman, kita bicara sudah untuk menyampaikan. Waktu berjalan segala macam, datanglah pendeta ke rumah, minta saya untuk menjadi majelis Oke. GPIB yang di mana tuh Bang kalau boleh tahu? di daerah Cawang. Oh, Cawang. Oke. Terus? Saya bilang sama pendeta saya belum siap, karena kan ilmu saya masih bisa dibilang saya tidak mengenal lebih dalam mengenai bicara Alkitab dasarnya. Saya hanya tahu pasal-pasal Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu dari pas kita mau belajar mengajarkan firman, meneruskan firman kepada anak-anak. Pendeta bilang sedikit ada dipaksakan juga, kira saya udah deh, coba deh. Karena pada dasar ini kan bicara mengenai masuk ke tatanan majelis itu kan nggak bisa coba-coba ya Bang. Iya. Sekali masuk udah. Iya. Dan juga tuh kita menanggung risiko, menanggung beban yang sangat berat gitu. Umur berapa itu Bang Markus waktu itu?
Untuk jadi guru sekolah minggu? 30-an Oh cuma. 30-an. Masih muda lah. Belum nikah? Belum nikah, badan masih bagus, masih Masih fit, pilih-pilih gitu ya? masih pilih-pilih. Masih pilih-pilih. Dan akhirnya saya menjalankan itu kok kayak nggak ada bimbingan, cuman terlalu cepat. Terlalu cepat. Lantas pendalaman kita pun juga tidak ada yang menjelaskan segala macam. Jadi serba terburu-buru semuanya, Bang. Dan akhirnya saya menjalankan, berapa lama saya menjalankan kok rasanya kayak ada beban gitu kan. Ini kan nggak boleh ya. Takut dosa gitu ya? Iya. Rasanya ini kan nggak boleh pada dasarnya. Iya. Kalau kita menjalankan apa yang bicara mengenai keimanan atau menjadi seorang majelis di gereja itu harus Iya. Harus menjadi contoh. Iya, harus menjadi contoh untuk umat-umat segala macam. Sementara ketika saya berdiri di depan mimbar itu, ketika di hari Minggu itu, keringetan, Bang. Oh gitu? Karena saya merasa paling kan sekali 2 kali. Kalau udah rutin kan enggak lah. Dan juga ini terbentur dengan saya kerjaan. Saya bilang kalau dunia F&B itu kan nggak bisa hari Minggu terus. Apa? F&B. Oh, restoran. Iya, food and beverage. Oh. Itu hari Minggu nggak boleh libur. Oh. Jadi yang saya minta sama pendeta, minta waktu segala macam, terbentur segala macam, nggak bisa akhirnya, nggak bisa menggantikan saya. Dan sedikit malah saya melalaikan tugas. Dan akhirnya saya memutuskan saya untuk mundur dari majelis. Oke. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 99 sih, Bang. Waduh, masih kepala 9. 99. Iya. Itu saya mundur sebagai majelis. Akhirnya sebagai saya menjadi umat biasa aja. Jemaat biasa. Menjalankan Kristen saya. Menjalankan perpuluhan nggak? Perpuluhan iya. Oh iya. Perpuluhan iya. Oh waduh, kalau enggak ntar diteleponin pendeta loh. Bang Markus sehat gitu. Saya menjalankan perpuluhan juga dan juga sampai dengan kesibukan saya yang saya dapati dengan kerja segala macam, saya ikut organisasi segala macam. Saya udah jarang tuh masuk kerja, Bang. Masuk ke gereja tuh jarang. Bahkan bisa dibilang sebelum saat ini itu saya udah 4 tahun lamanya saya tidak menginjak lagi bicara masuk ke gereja. 4 tahun dari sekarang? Iya. Ke belakang? Iya. Oh udah gak pernah gereja lagi? Sudah gak pernah gereja. Kenapa? Karena bagi saya ada sesuatu hal yang kok dari banyak bahkan orang tua saya bilang kita masuk gereja itu bukan dilihat dari apa yang kita inginkan, tapi yang mereka lihat ini untuk umat-umatnya itu cara mereka berpakaian. Oke. Ini yang laki-laki itu yang perempuan nih? Sama aja sih, Oh Bang. sama aja. Tapi kan biasanya yang jadi sorotan yang perempuan. Yang perempuan. Ya. Kalau laki-laki kan nggak mungkin ke gereja pakai celana pendek kan? Kira saya nggak masuk lagi ke gereja, tapi saya tetap menjalankan prinsip agama saya sebagai Nasrani. Dan juga di keluarga pun juga saya masih berkumpul dengan adik-adik untuk berdoa bersama. Natal juga ikut segala macam. Karena di tahun-tahun itu juga saya udah nggak lagi di rumah. Saya ngekos. Jadi saya ngekos segala macam. Tapi hubungan segala macam komunikasi tetap berjalan. Tetap baik. Baik. Berarti selama 4 tahun belakangan ini Bang Markus ini menjadi Kristen kapal selam berarti? Bisa dibilang begitu. Bener kan istilahnya begitu kan? Betul. Nongol, jadi nyelam terus. Nimbul. Nongolnya kalau Paskah baru nongol ya. Nyelam lagi. Nongolnya kalau Natal gitu. Oke. Tapi Bang Markus selama walaupun gak ke gereja tapi imannya masih iman Kristen masih kuat. Ya, karena kan nggak lepas dari apa yang kita tahu semuanya kan. Karena itu adalah agama keturunan ya Bang ya. Ya dari kecil ya. Dari kecil. Ya. Dari kecil saya dibina dengan Kristen. Ya, mau saya lihat orang tua saya Kristen ya saya Kristen. Gitu. Tapi dulu orang tua di gereja aktif juga? Enggak. Oh enggak. Enggak terlalu aktif karena papa kan almarhum papa juga belayar. Ibu juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi ngurusin kita lah. Cuman ada ibadah-ibadah rumah aja yang dikunjungi pada majelis gitu segala macam. Tapi selama 4
Bang Markus nggak ke gereja GPIB itu, nggak coba cari gereja lain? Saya sempat ke GBI. Oh GBI, GBI apa? GBI. Yang Itu Tiberius gereja atau yang Betani? Betani Bang. Oh Betani. Saya Tempat saya dulu. saya datang, saya terkejut Bang. Kok Agak begini berbeda caranya? ya. Tepuk tangan, nyanyi, terus kayak segala segala macam. Ya, Jadi, live music. jadi sedikit saya punya rasa kayak, oh, emang kayak begini kali ya, karena tersentuh gitu loh Bang. Ya, Kalau GPB kan agak kusuk ya, ya. nggak ada. Tapi ada tepuk tangan juga kan GPIB? GPB itu nggak ada Bang. Hah? Nggak ada. Oh kalau saya dulu tuh yang GPDI yang ada tepuk tangan. GPIB enggak ya? Keyboard itu hanya sebagai alat untuk Ya. kita bicara. Cuma keyboard aja ya, Ya, nggak ada keyboard. drum, nggak ada gitar, nggak ada. Nggak Ya? ada. Jadi pas saya GPIB tuh mirip-mirip. GPIB tuh mirip-mirip kayak GKI ya? Iya. Oh. Jadi saya datang masuk ke GBI, loh, nggak ada drum, komplit, alat musiknya komplit, dan semuanya lagu-lagunya itu banyak lagu-lagu yang mereka ini menggugah hati sampai saya mengeluarkan air mata segala macam. Bisa nangis ya di GPIB? Bisa. Emang itu tujuannya itu begitu? Emang tujuannya supaya jemaat bisa nangis itu? Bisa nangis berarti ketangkep emosinya. Iya, emosionalnya dapat ya. Iya. Wah ini chemistry-nya dapat nih kena ini kan. Aduh, terus? Wah saya merasa udah. Saya teman-teman itu saat itu saya datang ke GBI saya diajak. GBI yang di mana nih? Di daerah mana? Di Jakarta Bang. Jakarta. Di Jakarta. Di daerah Jakarta Pusat lah. Pusat. Oke. Saya diajak ke situ teman. Untuk sampai ke situ, atas dengan kesibukan, kembali lagi dengan kesibukan saya yang monoton ya Bang. Saya nggak pernah lagi ke gereja. Jadi berapa lama ke GBI itu? 1-2 kali lah sih. Oh 1-2 kali, lah kan sampai nangis. Gak ketagihan? Enggak juga. Kirain udah nangis ketagihan gitu. Terus akhirnya saya belum saya dengan kesibukan saya dengan monoton yang saya dapat itu, kira saya lupa saya tidak lagi ke gereja. Saya tidak lagi ke gereja segala macam. Terus saya dapatlah pasangan Islam segala macam. Yang pacaran dengan perempuan Muslim. Sekian tahun mau resmi mau jadikan sesuatu yang baik gitu kan. Nggak jadi juga. Berapa kali karena itu? Terbentur agama. Tapi kalau jarang ke gereja. Iya. Sampai karena saya kalau waktu itu kan pemikiran saya kalau saya dapat pasangan Muslim, pasangan saya harus ikut saya. Oke. Nah, berapa kali Bang Markus menjalin hubungan dengan perempuan Muslim? Ada sekitar 5 kali Bang. Waduh. Sekali lagi dapat ember. Sekitar 5 kali. 5 kali. Terus selama 5 kali itu Bang Markus juga selalu mengajak perempuan untuk masuk Kristen? Saya nggak mengajak, cuman dia mengajak saya masuk Islam. Oke. Saya bilang, tak dulu kalau misalnya kamu mengajak saya Islam, saya punya marga. Marga saya yang tidak bisa saya lepaskan. Berat itu ya? Berat. Tapi marganya tadi apa? Latu Perisa. Latu Perisa. Ya. Di Ambon sendiri ada nggak marga Latu Perisa tapi Muslim? Saya ke Ambon itu SMP kelas 2 Bang. Oh. Jadi nggak memahami secara baik di Ambon itu seperti apa. Yeah. Tapi saya punya ponakan saya punya bapak punya kakak almarhum itu dia masuk Islam. Oh, oke. Anak pertama juga. Oh. Sambil diminum kopinya Bang. Santai kita mah di sini. Keponakannya Bang Markus ada yang masuk Islam. Iya Bang. Terus? Dengan berjalannya waktu saya dapat pasangan Islam. Sempat saya diadili oleh salah satu pasangan saya dari orang tuanya. Diadili? Diadili Pak. Kenapa? Saya dipanggil ke rumahnya. Oleh orang tuanya? Saya dibilang, kamu sejauh apa dengan hubungan anak saya? Saya bilang sudah sejauh seperti pasangan suami istri. Oh dia marah. Dia sampai sebuat Allahu Akbar. Dia bilang anak ini mati dari tangan saya hari ini.
Waduh. Terus? Dia bilang dia minta istrinya untuk ambil golok. Saya bilang sama bapaknya, saya bilang silakan bapak potong saya. Tapi jangan pernah menyesal ketika darah saya menetes ke bumi. Apa yang saya lakukan pada anak bapak itu tidak ada sia-sianya bagi saya. Dan yang lebih buruk lagi, pasangan saya ini tidak membela saya. Oh. Justru membela orang tuanya. Dan situ penyesalan saya yang sangat mendalam. Kalau cinta, kalau sayang, kenapa harus begitu kan begitu bahasa. Nah, memang sedikit dramatis sih bang. Kayak sinetron bang ya? Ya karena kayak sinetron. Saya bilang sampai sempat saya bilang sama orang tuanya, kok bapak ini seperti Tuhan ya, seorang Tuhan di mata saya. Karena bapak bilang apa pertanggungjawaban saya nanti ketika ada di depan di Nabi Muhammad ya bilang. Saya bilang om, saya lahir, saya nggak tahu bahwa saya agama Kristen. Anak om juga ketika dia lahir, dia nggak tahu dia agama Islam. Tapi beranjak dewasa, beranjak dewasa segala macam, dia lihat bahwa orang tuanya Islam, saya lihat orang tua saya Kristen. Ya akhirnya saya Kristen, dia Islam. Dan permasalahannya ini kan bukan masalah agama antara Islam dan Kristen, tapi permasalahan rasa, permasalahan kasih sayang. Nah ini apa bedanya? Saya bilang. Sementara Tuhan itu tidak pernah membedakan umat-umatnya. Kenapa kita sebagai umat yang percaya akan Tuhan namanya Tuhan, gitu. Kok kita membeda-bedakan sendiri gitu. Itu pertanyaan saya tuh yang saat itu saya lontarkan Ke orang tua. Orang tua itu ya. Terus? Nanti nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Sekarang apa bedanya Kristen sama Islam? Semua bicara dengan kebaikan. Semua tidak bisa. Semua tidak bicara mengenai keburukan. Semua mengajarkan firman yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan menjalankan itu untuk umat-umat dan menyebarkan. Ceritanya mau khotbahin gitu gimana maksudnya? Dia khotbah tapi sambil Emosi? Gitu. Oke. Kalau om mau menghajar saya dan membunuh saya silakan. Saya siap. Waduh, mantap dong. Keder jadi dong orang. Akhirnya dia melemah segala macam, dia bilang ya sudah. Pokoknya saya tidak setuju bahwa anak saya harus berpasangan dengan Kristen. Karena Kristen begini-begini sampai saya bilang bahwa oh berarti om sudah menyatakan bahwa Kristen itu najis ya om. Saya seperti binatang berarti dianggap om. Saya bilang saya sampai mengeluarkan kata-kata yang tak sopan pada saat itu sih. Kira saya udah selesai semuanya, saya pulang, saya pamit pulang. Sampai saya keluar pintu rumah, dia pesan, dia bilang, saya tahu kamu tuh aktivis. Aktivis apa bang? Saya dulu aktivis bang tahun 98. Oh 98, oh aktivis 98. Aktivis Trisakti. Iya mantap. Aktivis. Oi. Saya nggak mengakui diri saya aktivis, cuman orang mengakui saya. Oke. Bilang saya adalah seorang aktivis. Iya. Akhirnya saya keluar, dia bilang nanti hati-hati ya kamu ya. Kalau misalnya lagi demo segala macam. Oh siap om. Oh itu orang tuanya malah orang tuanya malah gitu. Oh oke. Terus? Udah akhirnya kita saya nggak ketemu lagi dengan dia. Itu kita udah berpacaran itu selama hampir 8 tahun lamanya. Oh lama juga ya. Dari kelas 2 SMA sampai saya semester 2. Oh, oke. Dan itu akhirnya saya merasa punya dendam dengan perempuan segala macam. Tidak menyakiti, tidak. Kenapa dendam apa? Dendam kok apa sih yang menjadi suatu polemik atau perbedaan yang secara signifikan itu membelah antara Islam dan Kristen. Maksudnya mereka tegas menolak Kristen iya. gitu ya? Sampai jadi permasalahan rasa pun itu diatur, dihalangi nih. Bagi saya nggak fair nih. Berarti Tuhan nggak fair dong. Berarti dunia ini nggak fair dong. Terus? Kalau saya memilih pasangan itu, saya nggak akan mungkin nanya kamu dari mana, nggak gitu juga. Karena saya melihat pasangan situ ada orang yang pintar, orang yang baik secara batin dan rohaninya, dan dia mau mengurus saya.
Dan dia terima apa ada saya. Itu yang saya terima. Tapi ya terbentur hal itu lagi, terbentur hal itu lagi. Jadi 5 kali itu semua halangannya karena agama. Agama. Sampai teman-teman saya yang Kristen, kenapa sih khususnya ngajari gereja aja? Lah maaf, gereja itu tempat orang beribadah. Bukan tempat orang mencari calon atau pasangan hidup. Tapi ada juga yang cari calon di gereja. Kalau itu terserah ya Bang ya, itu kan hak. Tapi kenapa bisa sampai 5 kali ketemu calon muslim semua? Kenapa nggak cari yang Kristen? Kalau saya sih punya dari hati ya Bang. Saya nggak mau mencari Kristen itu dengan saya datang ke gereja. Hah? Maksudnya? Karena orang banyak bilang datang ke gereja aja nanti pasti kan ada jodohnya kok. Justru orang yang peduli dengan saya bicara dengan rasa, itu orang Islam. Oh. Dengan saya bicara, dengan saya berbagi rasa segala macam, mereka itu ternyata. Karena akhirnya seiringan waktu berjalan di tahun 2023 ya, saya berkenalan lah dengan seorang wanita yang sekarang menjadi pasangan hidup saya. Yang keenam nih berarti nih. Oh iya. Yang keenam nih berarti nih. Oh berarti dapat ember Mbak. Waduh, Masya Allah. Terus? Yang ini jadi gitu ya? Yang ini jadi Bang. Waduh, akhirnya. Gitu. Karena dari wanita ini dia tidak menggugat masalah hal spirit mengenai keagamaan. Justru yang saya pelajari dia tuh dari secara dia berpikir, secara dia berdialektika, berretorika itu bagus. Oh pendebat kali dia, bukan? Sama-sama di bidang gerakan Bang. Oh, oke. Di bidang gerakan teman saat itu kita punya salah satu teman untuk menjadi dewan, kita sama-sama bicara mengenai untuk pendukungan suara ya Bang, untuk pemenangan. Disitulah kita aktivis juga akrab. Ya. Aktivis juga? Aktivis juga. Mulai dari situ sama-sama anak Trisakti juga Bang. Oh gitu. Dulunya satu kampus berarti? Beda? Enggak, beda kampus. Karena kan kalau di STPT itu kan saya flashback dulu sedikit, itu di Bintaro tempatnya. Oke, jadi Bang Markus ini dulunya mahasiswa apa? Sekolah tinggi? Pariwisata Trisakti. Pariwisata Trisakti. Iya. Oke. Yang di Bintaro. Yang di Bintaro. Nah, terus yang istri yang sekarang dulunya di Rawasari. Itu kampus C. Kampus C itu terdiri dari 3 kampus. Jadi ada grafika Trisakti, ada asuransi Trisakti, dan transportasi Trisakti. Dan istri saya sekarang ini dia anak Akastri. Anak apa? Akastri. Akastri. Akademi. Asuransi ya, Akademi Trisakti. Oke. Oh, orang asuransi toh rupanya. Akhirnya berjalan siringan kita berduaan sambil menjalankan tugas segala macam. Banyak cerita lah. Kita akhirnya buka hati. Dulu kamu seperti apa? Terus kamu seperti apa segala macam. Terus itu belum bicara mengenai keimanan Bang. Belum. Lantas saya cari tahu dulu dia seperti apa orangnya. Dia pun juga demikian. Akhirnya kok kita ada sedikit chemistry ya gitu. Banyaklah cerita panjang banget ini. Kalau misalnya dibicarakan mungkin sampai pagi kali Bang. Berapa lama Bang Markus menjalin hubungan itu sampai bicara iman? Kurang lebih itu 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan. Baru ngomongin iman? Ya. 8 bulan. Lantas dia bicara sedikit, dia kasih masukan ke saya segala macam. Dia bilang, saya tidak pernah mengharapkan kamu untuk masuk agama Islam. Cuman kalau kamu ingin menjadi satu imam bagi saya dan anak-anak saya, kita nggak bisa berbeda agama. Oke. Terus, ya udah, kasih saya waktu, saya bilang. Agama lagi Iya, ya, agama penghalangnya berarti ya. Tapi dengan segala macam pengalaman, saya udah mulai lilas kan. Kasih saya waktu. Saya ingin cari tahu Muslim itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Dikasih waktu berapa lama, Mbak? Dan dia nggak menentukan. Oh, Dia nggak menentukan waktunya kapan.
Terus? Saat itu pas saya di satu rumah kontrakan gitu Bang. Saya diputarkan lah Instagram misalnya. Kayak Instagram ya, TikTok. Nah ini tonton ini deh. Saya lihat. Nah di situ ada Bang Doni tanya. Oh, video saya. Wah, Dondi lagi. Di situ saya perhatiin Bang. Saya perhatiin. Terus saya bilang, kok ada kemiripan ya? Kok ada kesamaan ya? Antara Islam Kristen? Iya. Oke, terus? Mulai tuh. Saya ulang sampai 3 kali Bang. Dengan cuplikan itu yang sama, saya 3 kali nonton. Saya ulang terus. Terus saya lihat lagi dengan ayat suci yang diutarakan oleh Bang Doni. Bicara perbedaan antara ini, Matius ini, sama Lukas ini segala macam. Dengan gospelnya segala macamnya. Yeah. Wah ini menarik juga nih. Lu kok sama ya? Dan akhirnya terlontarlah kata, dia bilang, siapkan kau untuk menjadi seorang muslim. Siapa? Calonnya waktu itu? Saya. Mbak ini? Ya. Oh terus? Saya bilang, saya masuk muslim bukan karena kamu ya. Ya. Tapi saya masuk muslim karena saya lihat bahwa sebenarnya ini muslim bicara dengan muslim dan Kristen itu tidak bedanya. Karena saya lihat dari itu, Bang Doni tuh ngomong begini. Yesus itu mati di kafan enggak? Gitu. Ya. Iya di kafan. Agama mana yang meninggal di kafan? Yesus itu puasa enggak? Puasa. Agama mana yang puasa? Yesus itu disunat enggak? Sunat. Agama mana yang disunat? Bener juga. Kok bener juga. Nah, memang ada kan di Bible kan? Iya. Terus sampai terakhir, Yesus itu makan babi gak? Enggak. Agama mana yang gak makan babi? Islam. Jadi kalau misalnya kamu pencinta Yesus, kamu harus masuk Islam. Wah bener juga. Iya. Oh gara-gara itu. Iya, jadi logika sederhana aja Bang dari situ. Saya memandangnya sebagai logika sederhana aja, memandang suatu pengajaran yang dilakukan oleh para nabi-nabi saat itu. Iya. Entah dari Yesus dengan yang Yesus bisa dibilang Nabi Isa, Al-Masih dan Nabi Muhammad sama. Perbedaan mana? Kalau diperhatikan nih Bang ya, yang dilakukan Yesus dalam Bible sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ada kemiripan. Yeah. Kalau ada kemiripan, berarti kan ada satu sumber yang sama. Betul. Betul kan? Betul Bang. Itu kan meneruskan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Betul. Nabi-nabi sebelumnya menerima ajaran dari satu sumber. Yeah. Nah, semuanya itu oleh Nabi Muhammad SAW hanya disempurnakan secara syariat. Oh iya. Tapi kan akidahnya semua sama. Betul. Apakah ada dari Nabi Musa AS sampai Nabi Isa AS mengajarkan Trinitas? Iya. Kan gak ada juga. Iya. Iya betul. Sampai saya bilang begini sama keluarga saya Bang. Sampai ada saya bilang. Pernah gak Yesus menyebut dirinya ketika dia di depan umat, dia adalah seorang Kristen? Gak ada. Saya bilang gitu Bang. Iya. Kalau ada di dalam Alkitab, tolong tunjukin sama saya. Keluarganya gimana? Bingung. Oh bingung. Karena siapa yang bisa membuktikan? Ya. Emang kita lahir dari saat itu kan enggak? Tapi karena difilmkan dengan tokoh Nabi Isa ini, katakan Yesus Kristus sang penebus, gitu kan. Di kalangan Kristen, orang mengaku bahwa Nabi Isa ini adalah milik Kristen. Tanpa tahu sebab itu Bang Marus ngomong begitu ke keluarganya itu udah sadar belum? Waktu itu udah. Oh udah? Udah Bang. Oke. Saya udah sadar, makanya saya ngomong begitu. Udah syahadat langsung berdakwah ya ceritanya, Masya Allah ya. Keren. Aduh Masya Allah. Dan itu nggak saya rekayasa memang. Nggak saya rekayasa Bang. Karena saya tahu sendiri bahwa dengan cuplikan film dari Nabi Isa sebagai menebus dosa umat itu, dia datang sebagai penebus dosa itu, dia tidak mengatakan bahwa dia Kristen. Dia tidak pernah mengajarkan Kristen juga. Dia tidak pernah mengajarkan Kristen. Ya. Bahkan yang dilakukan, yang sekarang dilakukan oleh umat Islam. Iya. Ya.
Dia membuat mujizat, iya. Ya. Mujizat untuk orang buta bisa nyala kembali, orang mati bisa dibangkitkan kembali, orang yang sakit bisa disembuhkan. Iya. Mujizat itu datang